Sampun, Pak. Bentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Windu. Selamat siang, Bu Kun. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat, Pak. Sehat ya. Oke, Oke. alhamdulillah. Ada kegiatan apa sekarang di sekolah ini? Ini tadi masih hari kedua MPLS, Pak. Jadi ya masih MPLS bersama ya. dengan anak-anak baru kelas 7. Saya kan di SMP jadi kelas 7 ini. Iya. Kelas 7 ya, gitu. Udah siap ya masuk nih ini apa? Tahun ajaran baru ini. Ya, insya Allah siap. Harus siap ya, Pak ya. Mau tidak mau, bagaimanapun kondisinya harus siap. Oke, Bu. Mengingat kemarin kita ini apa chat-chatan di WA itu, sepertinya Bu Kun ingin mengobrol tentang sesuatu ini, tentang mungkin pembelajaran atau apa. Nggih. Apa Bu ya kira-kira Iya, topiknya Pak. ini? Jadi saya ingin Jenengan yang mau akan menyampaikan, nggih. bicarakan. Nggih. Saya ingin menyampaikan tentang kondisi siswa saya, Pak. Ada beberapa anak yang tidak percaya diri begitu. Jadi kalau diminta tampil itu tidak percaya diri, kemudian ada juga yang masih nangisan begitu. Masih ada beberapa anak kelas 7 yang seperti itu, Pak. Oh, kelas 7 ya seperti itu ya. Jadi nangisan kadang takut gitu ya untuk tampil. Nggih, takut. Oke, Bu. Mungkin saya ingin tanyakan selanjutnya, apa yang ingin Ibu Kun dapatkan dari percakapan kita pada kesempatan ini, Bu ya? Saya berharap bisa terbantu, mungkin menemukan ide atau solusi yang bisa saya gunakan untuk membantu atau menangani anak-anak yang memiliki masalah itu, Pak. Nah, baik Bu. Oke, jadi paling enggak nanti ada muncul progres dari si anak untuk mau tampil gitu Bu ya. Iya, betul. Membantu agar mau untuk ikut dalam kegiatan, dalam ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan di sekolah. Oke Bu lah. Saya ingin bertanya, memang situasinya itu sekarang seperti apa? Jadi Dari gini, Pak. Ya, anak, dari sekolah. nggih. Ya. Jadi apa? Ini kan baru hari kedua MPLS. Kemudian anak-anak kelas 7 itu ada beberapa. Jumlahnya tidak banyak, Pak, tetapi hampir di semua kelas itu ada. Jadi ada anak-anak yang ketika diminta tampil misalnya ke depan begitu, itu nggak percaya diri, Pak. Jadi diminta perkenalan saja mereka sudah merasa takut. Kemudian bahkan ada anak yang sampai menangis, Pak. Saking takutnya untuk tampil begitu, Pak. Loh. Tapi begini Bu, apa pernah Bu Kun atau mungkin dari teman-teman lain berbincang kira-kira apa yang melatar belakangnya dan mempengaruhi siswa-siswa itu seperti itu? Jadi kurang percaya diri Bu. Iya, kalau hasil obrolan Halo, dengan bisa saya ulangi Bu? iya, nggih, iya Pak. Nggih, jadi kalau hasil Ya. obrolan dengan Bapak Ibu guru yang lain itu kemungkinan kenapa anak seperti itu karena mungkin baru proses adaptasi. Biasanya teman-teman di SD-nya itu mungkin satu kelas tidak terlalu banyak, tidak sampai banyak kelas jumlahnya. Ketika berhadapan dengan banyak teman-teman baru sampai 6 kelas Pak di sekolah saya itu mungkin merasa belum bisa beradaptasi sehingga merasa takut begitu Pak. Oh, gitu. Jadi ini permasalahannya adaptasi ya, masalah waktu ya. Nggih, betul. Kira-kira mungkin kalau udah lama itu udah kental atau berani. Lanjut, Iya. situasi yang diinginkan oleh Bu Kun apa untuk si anak tersebut? Harapan saya anak itu bisa segera beradaptasi,
mungkin tidak nangisan, karena kan kadang-kadang kalau dia nangis gitu akhirnya malah kayak dibully gitu Pak ya, diolok-olok begitu sama teman-temannya, takutnya nanti malah semakin tidak pede begitu Pak. Begitu ya. Jadi kendalanya tadi sampai mungkin nangis itu terus sampai Iya, dibully gitu ya. Memangnya dalam meminimalisir itu semua ya tentunya untuk kemajuan si anak di bidang di ini sisi psikologinya, apakah Bukun mempunyai gagasan untuk mewujudkan atau memberikan dukungan kepada anak tersebut agar bisa beradaptasi dan tentunya nanti diharapkan bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. nggih, Gagasannya seperti jadi apa Bu ya kira-kira ya? iya Pak. Jadi ini saya dalam pikiran saya ada beberapa hal yang ingin saya lakukan untuk anak itu Pak. Mungkin langkah pertama saya lakukan konseling dulu. Mungkin ada permasalahan yang dihadapi anak itu sehingga dia seperti itu. Kemudian dari hasil konseling itu nanti mungkin bisa dikembangkan dengan kita menjalin komunikasi dengan orang tuanya. Mungkin ada latar belakang yang perlu sekolah tahu sehingga anak kok sampai seperti itu. Di mana teman-teman lain sudah bisa beradaptasi, kok anak ini mengalami kesulitan untuk adaptasi. Jadi konseling dulu, kemudian komunikasi dengan orang tua, dan mungkin juga perlu kolaborasi dengan semua Bapak Ibu guru, bagaimana caranya ketika jam pembelajaran itu mungkin memberi kesempatan anak itu untuk tampil, Pak. Supaya punya kesempatan belajar percaya diri. Begitu, Pak. Wah, itu sangat luar biasa Bu, ide dan gagasan dari Bukun. Tentunya itu semua perlu persiapan Bu ya tentunya. Apa yang harus dipersiapkan terlebih dahulu Bu ya? Yang pertama mungkin saya melakukan pendekatan ya Pak ya, pendekatan ke anak sebelum melakukan konseling. Kemudian saya mencari informasi tentang orang tua dan latar belakangnya, latar belakang orang tua maupun latar belakang anak. Kemudian mungkin saya mulai ngajak ngobrol Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu nantinya Pak. Oh, begitu ya, sangat luar biasa. Tapi kira-kira dari teman, dari komunitas belajar, dari kepala sekolah, dari warga sekolah juga mendukung gagasan yang akan diwujudkan oleh Bukun ini ya. Iya, kalau menurut saya, insya Allah Bapak Ibu guru dan kepala sekolah juga lingkungan mendukung Pak. Wah, ini jadi gagasannya udah bagus Bu, terus sekolah juga udah mendukung. Saya kira kapan Bukun akan melaksanakan bahasan tersebut? Supaya segera teratasi mungkin setelah MPLS, Pak. Jadi MPLS itu kan hari Senin, Selasa, Rabu, tinggal besok mungkin nanti mulai hari Kamis, Pak. Jadi minggu Oh, ini mulai hari segera melakukan apa yang saya pikirkan tadi, diagnostik. gagasan Ya, saya. Iya, betul. dan diagnosis. Oke, udah luar biasa karena dilihat juga ini gagasan yang akan diwujudkan akan segera dilaksanakan. Nah, mungkin Bu ya setelah melakukan asesmen atau mendiagnostik, tentunya nantinya kita punya indikator-indikator atau ketercapaian atau kriteria yang ingin diinginkan. Saya mau bertanya kriteria seperti apa yang Bukun inginkan kepada anak-anak yang kurang pede tersebut. Oke, jadi mungkin indikator atau kriteria yang saya harapkan yang muncul dari anak itu satu mungkin tidak lagi menangis. Jadi Ya, ketika ada kegiatan apapun bersama teman-temannya dia tidak lagi menangis. Kemudian yang kedua, ketika diminta untuk ke depan, maka dia berani untuk ke depan. Ketika diminta untuk menyampaikan mungkin eh, semacam kalau seperti tadi perkenalan, menyampaikan beberapa patah kata, dia berani menyampaikan begitu, Pak. Jadi nanti wah, mungkin ada semacam apa ya, Pak ya, kita buat rubrik atau untuk observasi begitu. Nanti mungkin bisa saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu guru yang mengajar di kelas itu untuk memantau. Kira-kira sudah memantau. ada perubahan atau belum begitu, Pak? Oke, itu sangat luar biasa itu rencana aksinya Bukun. Mungkin yang saya akan tanyakan lagi,
Jadi apa yang dilakukan setelah sesi ini dari alternatif-alternatif tadi? Kan tadi sudah Eh, memberikan Oke, ya. Jadi ya. mungkin saya menyiapkan kira-kira yang akan saya sampaikan ketika konseling yang mungkin akan saya sampaikan atau saya tanyakan, saya diskusikan dengan anak ketika konseling pribadi. Atau Mhm. misalnya ketika proses konseling membutuhkan asesmen, nanti juga tindak lanjutnya mungkin ada asesmen yang diberikan, kemudian mulai mempersiapkan untuk menjalin komunikasi, kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dan juga orang tua, Pak. Oke, berarti tadi ada hubungannya dengan komunikasi, Bu. Saya mau tanya, kira-kira siapa yang akan menjadi hotline atau enggak humas dalam berkomunikasi? Apakah dari Bukun? Apakah nanti ada timnya atau bagaimana? Mungkin untuk sementara dari saya pribadi dulu, Pak. Terus kemudian nanti kan ada kolaborasi dengan Bapak Ibu guru yang lain, mungkin juga melibatkan nanti wali kelasnya, Pak. Oke, sangat luar biasa. Jadi untuk komunikasi bisa nanti lewat wali kelas, bisa lewat Bukun. Ya, Dan tentunya ini tadi Bukun juga menjelaskan bahwa semua warga sekolah mendukung, Bu ya. oke, betul. Ya. Yang saya pikirkan, adakah dukungan lain yang ingin diminta? Tidak hanya dari sekolah misalnya. Mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, Pak. Jadi dukungan itu tidak hanya dari lingkungan sekolah, Bapak Ibu guru, mungkin teman-teman si anak, tapi juga dari orang tua, Pak. Dari Jadi orang pura-pura ya. tua, iya, dukungan yang mungkin sangat penting karena memang jumlah jam anak paling banyak kan di rumah. Jadi orang tua memang betul-betul membantu memantau anak kondisinya seperti apa. Ketika anak-anak mungkin kok kurang percaya diri, bagaimana caranya membantu anak supaya bisa percaya diri lagi. Begitu, Pak. Oke, wah, sangat luar biasa, Bu. Dari awal tadi kita menyangkut tentang tujuan dari topik pembicaraan kita, terus Bukun mampu mengidentifikasi, membuat rencana aksi, terus bertanggung jawab. Mungkin kita tarik kesimpulan dari perbincangan kita hari ini. Bukun mau menyimpulkan bagaimana ini? Jadi ketika kita menemui anak yang bermasalah, maka sebagai guru harus berusaha untuk membantu dan ternyata ketika menemukan anak-anak bermasalah banyak sekali upaya yang bisa dilakukan, Pak. Jadi dimulai dari seperti yang saya sampaikan tadi, konseling pribadi, kita bisa mengatasi permasalahan anak dengan melakukan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru, juga mungkin meminta bantuan komunikasi dengan orang tua supaya permasalahan anak itu bisa teratasi. Gitu, Pak. Ya, terus untuk yang menjadi insight atau pemahaman dari sesi ini apa, Bu? Oke, kalau pemahaman saya bahwa setiap permasalahan itu akan ada solusinya, Pak. Jadi Oh, seperti gitu tadi ya. permasalahan anak itu ketika mungkin kita berbincang seperti ini, yang semula kita masih belum yakin, terus akhirnya kita Ya. yakin bahwa setiap permasalahan pasti ada solusinya. Begitu, Pak. Oke, sangat luar biasa dari Bukun tadi. Kita melihat, wah ini bincang-bincangnya ini kayak udah banyak ini tadi tujuannya, topiknya apa, Bukun mampu mengidentifikasi, dapat membuat rencana aksi yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Ini sangat luar biasa, Bu, dari pembicaraan kali ini. Terus Terima kasih, mungkin Pak Windu. ya saya tunggu progresnya. Mungkin Ya, ini juga ini mungkin dari Bukun ini kan ini sebuah wawasan baru juga bagi saya juga, saya mendapatkan ilmu baru juga. Nanti mungkin kalau di sekolah saya ada permasalahan demikian bisa juga saya terapkan. Sangat-sangat inspiratif, Bukun. Saya tunggu oke. progresnya ya. Ya, terima kasih Pak Windu. Oke, Bukun, terima kasih perjumpaannya pada kesempatan hari ini. Luar biasa, sangat luar biasa. Saya Oke, jadi terima kasih. terharu ini. Sudah kata-kata lagi ya. Oke, bisa diakhiri Bukun ya. Oke, Pak. Ya, gitu tetap semangat dalam mendidik putra-putri bangsa ini dan saya ucapkan sehat selalu. Terima kasih Terima Bukun. kasih. Oke.